Masya Allah, Delar Al-Victor, terima kasih masih setia bersama kami dalam program Fajar Syiar Radio Al-Victor Surabaya bersama saya Elvin Haji dan juga rekan saya Mas Ishak. Masya Allah, sehat ya Mas Ishak? Alhamdulillah sehat walafiat. Dan alhamdulillah lagi Delar Al-Victor di hari ini Jumat 25 November 2022 kita sama-sama akan ikuti bersama kajian bersama dengan guru kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Aziz MIG, penulis dan trainer buku bestseller 60 menit terapi sholat bahagia, guru besar UIN Sunan Ampel Surabaya dan juga imam besar tarawih di Asia, Afrika, Eropa dan Amerika. Alhamdulillah dulu pagi hari ini beliau hadir langsung di studio Al-Victor Surabaya. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Juga ini pemirsa di Instagram ya, live streaming ya. Alhamdulillah sehat, semoga Bapak Ibu sehat semuanya, Mas Ishak, Mbak Elvina juga sehat. Jangan lupa ya, hari ini sudah jangan ada hari tanpa membahagiakan orang, itu ya. Masya Allah, gitu ya Prof? Ya harus itu. Jangan ada hari tanpa membahagiakan orang ya. Kalau tidak bisa ya minimal jangan menyakiti hati orang. Kalau kemarin itu tidak membahagiakan orang, sudah tidak membahagiakan, menyakiti, sekarang tobat. Oh gitu toh. Lalu selama di perjalanan itu perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah di jalan raya begitu ya. Jadi ya, subhanallah, ada orang mau menyeberang, tolong berhenti dulu. Kalau orang kelihatan mau mendahului, ya sudah minggir sebentar. Itu namanya sedekah di jalan raya. Nah, sepele kan gitu toh gitu. Ya kalau itu ada genangan air, ya sudah agak pelan sedikit itu. Jangan-jangan itu ada anak yang mau berangkat sekolah yang kalau kena percikan air kita jadi nggak nyaman sekolahnya, pakaiannya toh. Itu namanya sedekah. Kan gitu toh. Masya Allah, sedekah gitu ya. Iya, kemudian kalau mendahului tolong klakson itu dikurangi supaya tidak bikin kaget orang. Kan gitu toh. Kita sering ya. Gitu. Nah ini sedekah semuanya. Ya ini sedekah tidak harus dengan uang dan gitu. Lalu bagaimana cara meludah gitu kan gitu ya. Membawa tisu kan gitu. Jangan seenaknya Thomas ya. Jangan seenaknya pemirsa ya. Jangan seenaknya. Kemudian dia meludah ke kanan ke kiri. Nah kalau di belakangnya ada orang yang mau ke pesta, toh, oke, sudah pakai bedak yang mahal, ternyata kena ludahnya yang basin itu. Betapa luka hatinya. Ya. Jadi itulah prinsip-prinsip hidup kita ini ya. Di jalan raya memang sering memunculkan emosi. Subhanallah, kalau orang tidak biasa zikir ya meso. Gitu toh ya. Kalau tidak biasa zikir ya meso akhirnya jadinya. Minimal tidak menyakiti orang lain. Saya kira begitu ya. Nah, hari ini nanti saya akan berbicara tentang oh ya, sebelum itu saya menyampaikan selamat kepada Perserikatan Muhammadiyah ya, yang sudah melaksanakan muktamar yang luar biasa, sukses, sejuk, dengan visi yang luar biasa, bagaimana bisa mengembangkan cahaya di alam semesta. Ya, saya ucapkan selamat kepada pengurus besar Muhammadiyah dan seluruh simpatisan Muhammadiyah yang sudah mengadakan muktamar yang patut dijadikan teladan bagaimana memimpin, membuat sidang, memilih ketua dengan cara-cara yang sangat beretika ya. Yang kedua, saya juga mengucapkan ikut berduka ya, ikut prihatin atas bencana yang terjadi di Cianjur ya. Ya Cianjur ya. Ya kita yang di tempat yang jauh begini, kalau sudah menyangkut derita itu tidak ada jauh dan dekat Mas, itu ya. Ya kalau sudah menyangkut derita itu tidak ada jauh yang dekat. Oleh karena itu dulur Al-Victor dan juga pemirsa di live streaming ini, ayo kita bersama-sama kita berbagi untuk meringankan beban mereka lewat mana terserah sajalah.
banyak jalur. lewat masjid yang ada di situ, tapi yang betul-betul dijamin kejujurannya ya, amanahnya ya, betul-betul dijamin. Ya siapa tahu bahwa apa yang kita kirimkan itu kemudian meringankan beban mereka, dan Allah sudah berjanji siapapun yang meringankan beban orang besok akan diringankan bebannya ketika semua orang menghadapi beban yang berat pada hari kiamat. Enak toh itu. Siapa yang memberi minum pada orang yang haus, besok pada hari kiamat juga diberi minum. Siapa yang memberi pakaian, ya besok tidak telanjang, diberi pakaian Allah. Siapa yang membuat senyum, ya besok dibuat senyum oleh Allah. Alasannya nggak harus di dunia ya? Kalau bahasan di dunia itu saya kira tidak terlalu dipikir lah ya itu. Tidak usah dipikir, karena balasan sebesar apapun di dunia itu masih kecil lah. Masih kecil. Masih kecil ya, masih kecil. Itu nanti diberi kesehatan, itu kecil semuanya. Nanti dengan sedekah itu diberi rezeki yang banyak, itu kecil. Diberi kesehatan itu kecil, anaknya sudah kecil semua. Tapi yang paling penting adalah dengan ikut meringankan beban orang, maka kita akan diringankan beban kita di akhirat. Nah ini yang paling penting. Nikmat akhirat ya Prof yang besar itu. Betul ya. Yang ketiga saya sampaikan, nanti saya akan khutbah di Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman. Ya, Sido Sermo Indah. Di daerah Sido Sermo Indah. Perumahan itu ya Prof? Ya. Nanti saya akan khutbah dengan materi yang sudah saya tulis di buku Bersiul di Tengah Badai. Judulnya Melihat Potret Diri dengan Lensa Ilahi. Ya, melihat potret diri dengan lensa ilahi. Nanti di Masjid Baitur Rahman, Sido Sermo Indah. Ya, gitu. Lalu yang keempat ya, ini tanggal 27 besok ya. 27 November. Ya, itu ada pelatihan terapi sholat bahagia. Ini saya kira kesempatan yang bagus. Semua biaya ditanggung oleh masjid ya. Ya, semua biaya ditanggung oleh masjid sehingga Anda bisa daftar secara gratis. Masya Allah. Di lokasi di mana Prof? Di Taman Dika Buduran. Taman Dika. Perumahan The Taman Dika. Ya. Di masjidnya ya Prof? Ya, betul. Saya kira ini mumpung ini. Ini terbuka. Kalau kemarin yang di Neo Hotel itu tertutup, tidak boleh ikut yang lain. Lalu berikutnya nanti di Hotel Surya di Tretes itu kemungkinan juga tertutup, tidak boleh yang lain. Nah ini yang mumpung Terbuka ya Prof ya? terbuka ya, jadi silakan daftar. Daftarnya tidak pakai WA tetapi pakai link. Ya. Ada kuota berapa Prof yang kosong Prof? Ya saya kira kalau hari ini sudah 140 ya mungkin tinggal 10 atau berapa orang. Masya Allah ini. Ya itu. Ini kesempatan yang luar biasa. Ya linknya saya kira bisa tanya ke ini. Mbak Elvina. Iya. Nanti juga bisa di Pembawa WA. acara yang suaranya suara emas ini. Allah. Tuh sama dengan suaranya Mas Isak. Pokoknya kalau Mas Isak ngisi, Mbak Elvina ngisi, ide itu muncul banyak. Masya Allah. Iya. Ide itu keluar banyak gitu. Aman. Ya setiap orang itu kan punya berkah. Nggih. Ya sekecil apapun orang itu punya syafaat, punya berkah. Masya Allah. Ya gitu. Jadi nanti silakan menghubungi Mbak Elvina ya. Itu. Di settlingnya ya Prof. Ya itu. Kalau datang langsung ke lokasi, Oh udah bisa. berarti harus daftar dulu ya. Harus link. Harus daftar dulu ya. Harus link, pakai link itu. Nggak tahu nomornya siapa ini yang bisa dihubungi Mbak Elvina ya. Nggih, nomor saya 857, ya betul loh. 0857 3131 9823. Saya ulang 0857 3131 9823. Itu untuk linknya, untuk tahu linknya itu. Minta linknya ya. Ya minta linknya itu. Link niku nopo kados linknya lenge nopo semut niku ta. Ya link itu ini untuk ibu-ibu yang sepuh ya, kalau tidak tahu ya sudah tidak usah tanya lah.
minta tolong anaknya yang SD itu aja bisa. Oh, Iya. tinggal klik ya Prof ya. Iya, itu tinggal itu. Nah, itu beberapa pengumuman. Nah, sekarang kita break dulu. Nanti setelah break kita mulai. Judulnya adalah ini, nanti ini. Ilmul Yaqin. Ilmul Yaqin. Ainul Yaqin Ainul yakin. dan Hakul Yaqin. Masya Allah. Komplit ya. Itu. Ya, saya kira Mbak Elvina sudah tahu ya, Mas Ishak tahu, tapi mungkin kalau bedanya belum tahu, ya gitu toh. Nah, nanti saya jelaskan. Saya sendiri juga mencari-cari ini apa ini kok, ini bedanya apa kok ada yakin gitu. Jadi perhatikan nanti judulnya adalah ilmul yakin dulu, kemudian ainul yakin, kemudian yang ketiga hakul yakin. Ya, itu. Ya, baik, Nah, nanti akan saya jelaskan itu setelah kita break ini. Dokter, marilah kita lanjutkan kajian hari ini bersama dengan guru kita Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG. Dan sebelum kita menyimak kajian pada pagi hari ini, Prof, Ya. berkenan untuk kata-kata mutiara hari ini belum, Prof? Oh ya, belum ya, kata mutiaranya adalah kata Jalaluddin Rumi ya. Orang yang mencari lilin di tengah cahaya. Nah, Mencari lilin. itu tandanya orang dungu. Itu bagian dari tanda-tanda kedunguannya. Ya, jadi sudah ada cahaya begini, terus dia minta lilin, paham toh? Iya. Sudah ada cahaya kok minta lilin, itu bagian dari tanda-tanda kedunguannya, kebodohannya. Nah, Al-Quran ini sudah ada petunjuk-petunjuknya. Untuk apa cari itu harus ke puncak gunung bertapa di sana segala itu untuk apa? Gitu ya. Jelas-jelas petunjuknya Kan di depan gitu. mata. Nah, cara bahagia itu sudah ada ya. Cara bahagia ya sholat itu. Cara bahagia sholat itu. Yang sudah jelas al-muflihun, qad aflahal muflihun. Orang yang bahagia yang susah ya sholat itu. Lah kok cari kebahagiaan lewat harus bunuh diri bersama-sama ya. Harus melakukan ritual dikubur dulu. Harus kenapa sih gitu? Jadi orang yang mencari lilin di tengah cahaya itu menunjukkan bagian dari kedunguannya, kata Jalaluddin Rumi. Masya Allah. Nah, kita jangan jadi orang dungu. Orang Ya. bodoh ya, Bro. Iya. Baik ya, dulur Al Victor dan juga pemirsa semua di live streaming ya. Hari ini saya akan berbicara yang sangat menarik karena bicara soal tingkatan-tingkatan keyakinan kita dalam beragama. Iya. Tuh. Satu namanya yang terendah itu adalah ilmul yakin. Kita yakin terhadap sesuatu, ya. Kita yakin terhadap sesuatu, tapi kita tidak tahu, tidak melihat. Yakin Paham. tidak melihat. Ya, jadi kita tahu, kita yakin terhadap sesuatu, adanya sesuatu, rasanya sesuatu, tapi kita tidak melihat sendiri. Paham toh? Umpamanya gini. Mas, saya kasih apa tadi itu? Air apa tadi? Air teh. Oke, saya bilang, Mas, saya bikinkan teh yang itu ada rempahnya, ada stroberinya, ada tehnya. Itu unsurnya dipadukan dengan unsur yang pas. Insya Allah enak, Mas. Mas percaya enggak? Percaya. Percaya toh. Tapi belum saya tunjukkan. Paham? Iya. Itu. Katanya ya, Prof. Ya, pokoknya kan Anda percaya karena saya yang bicara. Iya. Itu toh. Nah, sekarang sama dengan orang yang
saya katakan, sholat itu membahagiakan, sungguh membahagiakan. Sholat itu membahagiakan, menyenangkan. Bisa saja orang yang gelisah, murung, kemudian dengan sholat yang benar itu justru dia memandang sesuatu yang pahit itu, terus dia bilang, kok manis sekali. Gitu. Tapi ini omongan saya, Mas. Gitu. Orang itu percaya. Oke. Ini namanya apa? Apa, Mbak Elvina? Ilmu yakin. Oke ya. Nah, kita seharusnya tidak hanya sampai di situ. Mesti Mbak harus tanya gini, tuh, mana barangnya? Paham tuh? Mana barangnya? Mana coba tehnya itu? Nah, kalau udah saya tunjukkan begini, nah ini pemirsa ya. Kalau saya tunjukkan begini, ini loh. Dan ini saya sendiri yang mengadu. Yang meramu saya sendiri. Hangat ini. Tuh. Ini loh Mas. Oke. Terus sekarang Mas pegang sekarang. Oke. Nah, ini sudah ain itu mata. Ain itu mata. Berarti ini sudah tahu secara langsung. Tahu buktinya ya? Tahu buktinya. Ya, tahu buktinya. Perhatikan nanti setelah saya jelaskan ini, saya tunjukkan 3 term ini, 3 kata ini ada dalam Al-Quran. Gitu. Nah, kita harus tahu ketika membaca ini apa ini, apa bedanya yang ini, yang ini, yang ini. Gitu. Nah, sekarang Mas, itu. Jadi kalau orang saya beritahu, sholat itu membahagiakan. Sudah lah, Qur'annya bilang begitu kok. Oke, saya percaya Pak. Oke. Buktinya mana? Nah sekarang coba lihat itu orang yang sholat itu ya. Orang yang sholat itu dulu dia kelihatan murung, sekarang ceria. Dulu dia sakit, dia tetap sakit, tapi dia menyikapinya ya sudah. Untuk hidup ya isinya ya sakit ya sembuh kok, ya sehat kok. Ya biasa aja kita jalani. Gitu. Ya ini orangnya Pak. Loh katanya anaknya nakal, terus dia enak saja itu dijawab. Iya setelah sholat saya berpikir hidup masih koma. Kan belum saatnya. Allah nanti kalau merubah anak saya jadi baik, apa susahnya? Oke ya, lo ngomongnya juga. Ya, lihat toh, tahu. Ini apa? Ainul yakin. Responnya juga muncul ya. Iya, jadi pokoknya dia tahu, dia melihat. Ya, dia melihat. Oke ya. Nah. Yang ketiga itu sekarang Mas, sekarang Mbak Elvina coba silakan kedua-duanya minum itu satu sedikit aja sedikit. Oke. Lah, oke, sekarang. Lah. Oke, rasanya gimana? Wah, mantap, Prof. Oke. Ini namanya hakul yakin. Hakul yakin itu benar-benar merasakan. Sudah mengalami. Ya kalau kita itu beragama sampai kepada hakul yakin. Kalau kita beragama sampai pada hakul yakin, maka itulah disebut oleh Rasulullah dzaqa ta'mal iman. Nah, orang itu sudah merasakan nikmatnya punya keimanan. Tidak hanya orang itu percaya, tidak hanya orang itu mengetahui, tetapi dia sudah merasakan. Berarti ilmu-ilmunya nggak cuma hanya didengar tapi sudah terasa. Masya Allah. Manfaatnya gitu. Sudah dilalui ya. Sudah dirasakan. Nah, apakah semua ajaran agama itu bisa dilakukan dengan 3 hal ini? Gitu. Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Begitu ya, Bro? Iya. Kalau soal sholat, soal zakat, ya. Soal bagaimana nikmatnya baca Quran itu bisa, semua bisa. Tapi kalau soal yang umpamanya yang gaib, umpamanya saya beritahu, besok itu ada siksa kubur. Oke. Mas percaya? Mas Ishak percaya? Percaya, Prof. Mbak Elvina percaya? Masih kayak ragu-ragu. Loh. Saya dan enggak. Siksa kubur
Siksa Oh, kubur. sisa kubur ya. Iya, kamu nggak boleh ragu-ragu tuh gimana itu keimanan kok. Iya, percaya. Mengapa percaya? Iya, karena yang berbicara adalah Rasulullah. Yang berbicara adalah Quran. Tapi sekarang saya tanya, bagaimana ainul yakinnya? Nah, merasakannya. Nah, belum. Melihatnya. Ainul yakin itu melihat secara langsung. Kalau hakul yakin merasakan. Nah, sekarang apa bisa kita ainul yakin tentang siksa kubur? Nah, itu bro. Tentang surga, tentang neraka, tentang malaikat gimana? Nggak bisa, bro. Nggak bisa, toh? Iya. Nah, oleh karena itu nanti proses kita bisa ainul yakin dan hakul yakin nanti setelah kematian. Allah ya karim. Nah, semuanya tiga ini bisa Iya. dirasakan di dunia ya, Prof. Makanya dulu pernah saya terangkan di acara ini itu. Allah senang sekali tuh gitu loh. Allah kagum kepada Mas Ishak, kepada Mbak Elvina, kepada siapapun ya. Lawang tidak pernah melihat surga. Dia hanya ilmu yakin, belum sampai kepada ainul yakin, apalagi hakul yakin. Kok dia itu berani-beraninya, dia itu kok dengan senang hatinya bersedekah, berbuat karena takut neraka, berbuat untuk takut surga. Ingin surga, paham toh? Ini yang dikagumi Allah. Meyakininya, Prof ya. Kamu itu hanya pada taraf ilmu yakin, tapi kamu itu sudah menjalankan agama seperti hakul yakin. Masya Allah. Maka Allah kemudian mengatakan, sudahlah pokoknya kepada orang-orang yang seperti itu, yang zikir, yang serius seperti itu, sudah beritahu saja. Semua saya maafkan, saya ampuni dosanya. Karena orang hebat, wong hanya taraf ilmu yakin, hanya taraf informasi. Dia tidak sampai pada ainul yakin. Ain itu mata ya, bisa secara empiris, bisa itu tidak sampai hakul yakin. Kok bisa hebat? Ini hebatnya. Ya sama dengan mau saya beritahu ini minuman yang enak, tapi wong belum tahu, gambarnya aja belum tahu, ya toh, rasanya belum tahu, tapi dia bicara kemana-mana seolah-olah dia sudah ainul yakin, sudah itu, bahkan dia berusaha berjalan sampai 1000 tahun itu mencari air itu. Maka Allah pernah mengatakan kepada malaikat, ketanyakan kepada orang-orang yang berbuat baik itu, zikir-zikir itu. Malaikat ditanya, apa mereka itu kok serius benar mereka itu? Apa sudah ainul yakin? Hah? Belum ya Allah. Bagaimana kalau gitu saya bikin sesuatu yang bisa ainul yakin? Jawabnya malaikat, apalagi ya Allah. Lawang tanpa ainul yakin saja sudah bisa begitu. Apalagi ditampakkan. Ditampakkan. Ya toh? Paham toh? Gitu. Nah, kita itu beragama itu nanti kita sampai pada hakul yakin itu. Padahal pada ajaran-ajaran, pada aspek-aspek yang memang bisa gitu. Yang tidak bisa ya yang gaib itu bagaimana? Bagaimana itu kalau ada difilmkan? Loh, itu tidak bisa, tidak ainul yakin. Ainul yakin itu melihat kasus itu secara mata telanjang. Tidak gambar, tidak film. Nyatanya ya, Prof. Tidak visual ya, Prof. Enggak. Kalau hanya foto juga tidak. Oh. Tahu sendiri. Ya foto kan bisa diedit. Iya, Prof. Gitu. Iya. Wong saya gantengnya seperti ini pernah diedit nggak ganteng kok. Gitu. Kamu tertawa itu berarti menghina saya, Vin. Astagfirullah, buatan, Ustaz. Enggak ya? Muatan. Iya, ya wis, kono aja nguyu. Aku ikan. Oh ya wis. Oh gantengnya kayak gini, putihnya kayak gini loh. Ganteng, kuat. Diedit itu bisa hitam. Ya, Kurang profesional. Ya, itu. Edit toh. Nah, banyak kan sekarang ini kan wanita-wanita itu kan banyak yang cantik karena editnya. Gambar-gambar karena editnya. Nah itu kok luar biasa itu, ainul yakin. Oke. Kita break dulu apa lanjut? lanjut. Lanjut dulu ya. Oke, sekarang saya tunjukkan sekarang ya dari mana itu ilmu yakin, kemudian ainul yakin dan hakul yakin. Ini kalau nanti kita belajar Al-Quran nanti baru ketemu ini. Untuk apa saya jelaskan ini? Loh. Ini saya jelaskan karena saya mencoba
Apa bedanya ini di sini ainul ya itu gitu loh di dalam Quran tuh. Sekarang coba di dalam surat At-Takatsur. Surah At-Takatsur. Iya, ayat 5 sampai 7. Ayo. Ya, coba. Mas Ishak coba itu. Ayo, dicari ada enggak di situ ilmul yakin kemudian ainul yakin di situ. 5 sampai 7 ya Prof. Ya, silakan dibaca. Kalla. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Nah, satu toh. Ayo. Apa tadi? Ilmal yakin. Ilmal yakin. Terus. La tarawunnal jahim. Ya, jadi jangan begitu. Kamu nanti suatu saat tahu tentang dengan ilmu yakin. Paham toh? Oke, terus la tarawunnal jahim. Kamu nanti pasti melihat neraka. Paham? Kamu pasti akan melihat neraka. Kalau yang tadi sebelumnya itu kamu hanya mendengar tentang neraka. Sekarang pasti kamu akan melihat neraka. Terus. Tsumma la tarawunnaha 'ainan yaqin. Nah, kemudian kamu akan menyaksikan ainul yakin. Mata sendiri. Jadi ketika di dunia baru mendengar, kemudian kamu nanti ainul yakin ketika kamu sudah diperlihatkan neraka. Belum masuk. Belum merasakan. Paham toh? Ainul yakin belum merasakan ya Prof, masih melihat. Iya, ini ainul yakin taraf itu. Banyak ayat-ayat gitu. Umpamanya di dalam surah As-Sajdah itu walau taro idzil mujrimuna nakisu ru'usihim, ada andaikan kamu nanti sampai ainul yakin tahu sendiri bagaimana orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepala di hadapan Allah. Itu lalu surat Al-Mulk juga ada itu. Falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Ketika orang-orang yang dulu tidak mau beragama dengan benar itu melihat neraka, kemudian wajahnya tiba-tiba pucat dan menunduk. Nah, itu ainul yakin. Paham? Masya Allah. Ya. Prof, nah dari sini kok sekiranya Allah itu kayak menantang gitu ya? Ya iyalah, dituturi tidak bisa. Sudahlah kamu kalau enggak alhaakumut takasur. Sudahlah kamu itu jangan berkompetisi terus, pikiranmu itu jangan berlomba-lomba terus gitu loh Mas. Alhaakumut takasur. Kamu itu nanti yang membuat kamu rusak itu ya, kamu itu bahasa Belandanya itu kemrungsung. Terlalu ambisi gitu. Ya wes, pokoknya saya harus lebih dari itu, saya harus lebih itu, lebih ini. Ya, itu harus lebih banyak terus itulah yang menyebabkan kamu sengsara. Nah, kemudian Allah, kamu kalau terus-terusan begitu, sudah nanti suatu saat kamu sampai pada titik kamu ilmu yakin, kemudian nanti suatu saat kamu kalau mati itu baru ainul yakin, dan nanti kalau sudah merasakan, nah ini hakul yakin di dalam surah Al-Waqiah 95. Al-Waqiah 95. Ya, pemirsa, silakanlah buka Al-Qur'an tuh, ya. Al-Waqiah Ya. ayat 95. Ya, 95. Nah, sudah? Ya, Prof. Mas Ishak, sudah? Silakan. Inna hadza lahuwal haqqul yaqin. Nah, itu toh, itu. Ya. Nah, itu hakul yakin. Kalau ketika sudah dimasukkan surga, kemudian Allah mengatakan, "Ya ini hakul yakin. Ini kamu sudah merasakan." Oh, ya Allah. Ini hakul yakin. Lalu di dunia ini karena nggak serius, ini kan ilmu yakin aja. Masih taraf ilmu yakin. Iyalah, andaikan itu sekarang hakul yakin dicoba sedikit-sedikit itu mungkin ya baik semua orang-orangnya. Karena tahu rasa nikmatnya surga gitu ya Bro. Itu susah di sebab neraka itu ya mau surga juga gitu. Itu juga surga. Nah, sebentar aja. Itu sehari, wah, setengah hari semangat itu. Masya Allah. Tapi kemudian tantangan imannya kan tidak besar. Iya. Ini Allah makanya Allah itu senang itu. Kamu itu orang hebat. Wong kamu itu tidak pernah hakul yakin, ainul yakin ya ndak. Kamu hanya ilmu yakin, tapi kamu itu beribadahmu, sedekahmu, akhlakmu itu melebihi seperti orang-orang yang sudah begitu. Masya Allah. Itu hikmahnya ya Prof. Iya. Oke ya. Masih ada waktu ndak ini?
Oke ya. Oke, sekarang bagaimana perjuangan. Jadi ilmu yakin sudah tahu ya bedanya ya. Oke, ilmu yakin itu baru mendengar, baru membaca, paham toh? Tapi belum tahu, belum lihat. Kalau sudah lihat, merasakan, ya namanya ainul yakin. memang ini Ishak, Elvina dan dulu pendengar mesti nanti bingung. Kin-kinnya saja yang benar. Kalau sudah melihat itu namanya ainul yakin. Gitu loh. Mas Ishak dulu sebelum menikah diberitahu, Ishak, kamu akan saya nikahkan dengan Jamila. Ya, oke, Jamila. Oh, dia itu bunga desa dia. Bunga desa. Hanya orang yang buta yang tidak mengakui bahwa dia orang cantik itu. Sungguh bah? Iya. Ini taraf apa? Ilmu yakin. Ilmu yakin. Ini loh fotonya. Apa ini? Ainul. Belum. Ilmu Oh, yakin. masih belum gitu. Iya belum. Tapi kalau sudah ditunjukkan Inilah. itu yang berdiri di sana itu yang memegang anggrek itu, yang memegang anggrek itu, kemudian melambaikan tangannya pada Mas Ishak. Iya. Guys, wah, terus gini, waduh, sudahlah kalau saya lihat itu saya nggak makan 3 hari kuat saya. Apa ini taraf apa? Ainul yakin. Setelah dinikah baru kemudian hakul yakin. Jadi malam pertama itu kemudian Mas Ishak bertanya, ini adalah hakul yakin. Ada hakul yakin. Masya Allah. Nah Allah itu heran, kamu itu belum ainul yakin belum, kamu hakul yakin ya belum, soal surga neraka, soal malaikat, soal alam gaib, tapi kamu sudah menunjukkan pribadi yang seolah-olah sudah lengkap seketiganya itu. Maka sebagai rasa kagumnya Allah mengatakan seluruh orang yang beribadah seperti itu beritahu, sudah saya maafkan semua kesalahan. Gitu. Oke ya. Sekarang buka surah Al-Baqarah 260. Surah Al-Baqarah. Ya, silakan yang ikut live streaming ya, live streaming silakan itu Al-Baqarah 260. Ya, mudah-mudahan sehat semua pemirsa, Pak pendengar ini semuanya. Sehat semua, barokah. 260. Nah, Monggo Dor sama-sama membuka. iya, Al-Baqarah 60, 260. Dan Ya ini ya. melihat Prof secara langsung, Dor silahkan untuk menyaksikan live streaming Instagram. Oh iya, iya. Radio LC. Ya, silakan lihat. Saya pakai bedak, pakai celak tadi sudah ya. Parfum yang terbaik lah itu. Tapi saya nggak bisa mencium baunya itu. Tuh, alhamdulillah itu. Udah kita sisir rambut sudah pokoknya. Bajunya sudah kita siapkan. Karena ingin menghormat, bukan ingin tampil bagus, tapi saya ingin menghormati pemirsa. Ingin menghormati apa jeleknya. Wa idz qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Nah ini ceritanya gini toh itu. Ibrahim itu pernah berbicara kepada Allah begini, Mas Ishak ya, Mbak Elvina, dan juga ini ada Ustadz Bakhrul Ulum, ini ada di studio juga ya. Ibrahim berkata kepada Allah begini, wahai Allah,
saya ingin kau menunjukkan bagaimana sih engkau menghidupkan orang yang sudah mati itu gimana. Ibrahim, Masya Allah. Saya ingin tidak hanya ilmu, Yakin. saya ingin sampai Hakul yakin. belum. Yakin, ya, Prof, ya. Ainul yakin melihat dulu. Paham toh? Iya. Nah, pokoknya mesti bingung ini. Ilmu itu tahap 1, ain itu melihat. Ya Allah, saya ini tunjukkan bagaimana sih cara engkau menghidupkan orang mati itu. Terus Allah bertanya, qala awalam tu'min. Loh Ibrahim, apa selama ini kamu belum percaya? Apa belum percaya kamu Ibrahim? Jadi itulah Ibrahim itu, pemirsa ya. Ibrahim itu memang orangnya kritis ya. Dan perlu kita ketahui bahwa inilah orang yang kritis, yang orang soleh, dikasih Allah, yang kita sebut setiap sholat Pak, Nabi Ibrahim. Berarti kita harus mengikuti dengan sikap kritis kayak begini. Jadi kalau kita lihat TV, lalu hanya lihat TV itu diberitahu ini mengambil siaran langsung dari GS20 di Bali. Ya, ini apa ini? Ilmu yakin apa ainul yakin? Ilmu yakin. Ilmu yakin. Nah, bagi Mas Isa, bagi Mbak Elvina, bagi kita semuanya, kita jangan hanya sampai di situ. Kita mesti harus berpikir, ini bagaimana? Kok bisa? Ini gambar wong kotak kok bisa membawa gambar dari sana ke sini itu gimana? Paham toh? Nah, itu ainul yakin. Tapi nanti kalau kita sudah ngerjakan sendiri, ini dipasang ini, pasang ini, alat ini dikasih ini, kemudian bisa gelombang suara dan gambar dan sebagainya. Nah, itu sudah hakul yakin. Jadi di sini Nabi Ibrahim, bagaimana kau menghidupkan orang mati itu? Nah, Allah mengatakan, selama ini kamu belum beriman dah. Masih mempertanyakan. Qala bala. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, bala, ya sudah ya. Nah, untuk apa kalau gitu? Walakil liyatma'inna qalbi. Ya supaya saya mantap saja ya Allah. Itu aja ya, Pak. Iya. Lah saya kan tidak bisa ya Allah, hanya sampai ilmu yakin. Ya, saya ingin sampai ainul yakin. Terus kalau gitu ya sudahlah, kalau kamu minta ya, karena yang minta itu kamu orang baik ya saya turuti lah. Sekarang kamu cari 4 burung. 4 burung. Fakhudh arba'atam minat thairi. Cari 4 burung. Sudah? Sembelih dulu. Setelah itu kemudian itu kamu cincang kecil-kecil. Kepalanya dipok di Putus-putus ya. ya di lehernya pokoknya selembut-lembutnya. Lembut-lembutnya, lalu masukkan tas kresek, dikocok. Campur jadi satu. 4 burung tadi jadi satu. Nah, kemudian carilah beberapa gunung. Lalu setiap gunung itu kamu kasih satu bagian. Satu genggam. Satu genggam ini, satu genggam ini, satu genggam ini. Sudah, terus Allah katakan, sudah sekarang kamu panggil. Wahai burung, kemarilah. Langsung yang di gunung tadi itu semuanya itu berubah jadi burung, dan kemudian pecahan-pecahan itu bisa menyatu jadi satu-satu, dan kemudian yakti nakasaya, burung itu kemudian datang kepada Nabi Ibrahim dengan segera. Masya Allah, kembali sempurna seperti awal nih Pak. Ya, Nabi Ibrahim mantap ya Allah. Aku sekarang sudah lebih percaya. Saya sudah sampai pada tingkat belum. Belum ngerjakan dia. Ainul yakin. Ya ainul yakin. Kan dia ditunjukkan saja. Ditunjukkan saja. Tapi ini sudah mendekati hakul yakin memang. Ya, wa alam annallaha azizun hakim. Nah, ini berarti tingkat-tingkat itulah. Dan ini orang bergerak berusaha dari ilmu yakin menjadi ainul yakin ini. Nabi Ibrahim itu tidak hanya sekali ini. Oh, tidak sekali. Tidak sekali ini. Dia mencari Tuhan ya kan, dia melihat matahari. Oh, ini kalau gitu. Ini penting ini. Kalau nggak ada matahari nggak ada kehidupan. Berarti ini Tuhanku ini. Itu. Masya Allah.
berdoa. Ketika dia tenggelam maghrib, loh Tuhan kok menghilang? Ya enggak lah kalau gitu. Gitu. Gitu ya. Ya, lihat bulan. Nah, ini kalau gitu Tuhan ini gelap gitu. Loh, pagi kok hilang juga? Oh, berarti tidak ini. Sampai dia kemudian menemukan Allah. Jadi itu daya kritisnya Nabi Ibrahim itu begitu. Makanya ada doa Allahumma ya mu'allima Ibrahim alimna. Ada doa yang di kampus itu selalu saya ajarkan. Ayo kalau mulai kuliah, wahai Allah yang memberikan ilmu kepada Nabi Ibrahim, sekarang berikan ilmu itu kepada saya. Masya Allah, untuk kritis ya bro. Iya. Oke, saya kira begitu. Saudara Alfitor, terima kasih masih setia bersama kami di kajian hari ini dengan guru kita Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG tentang ilmu yakin, ainul yakin dan juga hakul yakin. Masya Allah. Kita berikan kesempatan untuk Dr. Alfitor yang ingin bertanya secara langsung di 0812349399. Baik, Sudah silakan. ada yang masuk ya ini Mas Ustaz? Sudah yang masuk? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin ya Allah, amin. Oke, yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini artinya bersyukur masih kuat ngaji 1,5 juz. Karena ini Jumat ditambah dengan oh ini bukan oh iya Jumat ya. Oh iya malam Jumat ya. Iya malam Jumat ini ya. Hari Jumat ini ya. Nanti jenengan khutbah kok bro. Di situ seremo. Oh iya. Oh iya enggak saya Oh iya saya semalam saya enggak biasanya kalau saya malam Jumat kan mesti baca surat Kahfi bersama-sama keluarga gitu. Tapi kok semalam tidak, saya lupa. Kalau enggak, ternyata saya maghrib kemarin di luar. Oh gitu. Iya. Oke, Prof, ini ada telepon masuk lagi. Silakan. Assalamualaikum Bapak Gatot. Ye. Waalaikumsalam Pak Gatot. Hmm. Hmm. Iya Pak Gatot, ya enggak semuanya lah Pak Gatot. Kalau sekarang saya beritahu bahwa zakat itu perintah agama, itu namanya ilmu yakin. Lalu kalau Bapak itu menjalankan zakat, kemudian itu merasakan itu lebih senang, zakat apa itu harta sudah bersih, itu sudah ainul yakin. Nah, kemudian nanti kalau di akhirat hakul yakin. Nah, apakah itu harus dibimbing seorang mursyid? Itu ya tidaklah, itu tidak ya mursyid ya Rasulullah itu. Ya Rasulullah itu ya Nabi itu ya sudah pembimbing itu. Kalau mau ada yang pakai mursyid ya silakan. Tetapi tidak harus dimonopoli oleh masuk di dalam tarekat gitu loh. Ya silakan Bapak mengikuti tarekat, mursyid silakan, tapi tidak harus. Lah mursyid itu sebetulnya kan pembimbing, ya guru agama di kelas itu ya mursyid. Iya. Ya ada di situ tokoh agama yang bisa menjelaskan itu ya mursyid juga. Ya. Pokoknya bisa membimbing tapi Ya. Ya begitulah Pak Gatot ya. Prof, Ya. ini ada pesan dari Pak Bintang Krian. Ini
ngasih gambar. Apa itu? Bukunya Prof sudah seperti ini, katanya gini. Assalamualaikum Mbak, Mas, Prof, Niki, buku doa-doa Prof Ali yang tiap hari saya bawa tiap sholat ke musola. Semoga Prof selalu sehat. Masya Allah. Waduh. Saking cintanya. Ya senang saya kalau buku gitu, senang berarti dibaca. Tapi kalau buku kok masih utuh, Plastiknya masih ada. ya, cukup ya ini ya. Siap, Prof, siap. Siap. Ya kita sekarang baca doa ya. Ya bangga Prof, kita akhiri Ya. kajian kita ini dengan doa. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma anqulna minadz-dzunubi ilal maghfirah. Ya Allah, rubahlah kehidupan kami ini. Pindahkan dari suasana yang banyak dosa ke dalam suasana banyak ampunan. Wa minal bid'ati ila sunnah. Ya Allah, rubahlah, pindahkan kehidupan kami ini dari suasana yang banyak kekeliruan dalam ibadah menjadi ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Wa minas saqami ila sikhah. Rubahlah hidup kami ini dari yang banyak sakit, ya, ilas sikhah, berubah menjadi sehat walafiat. Maka siapapun yang sakit sembuhkanlah. Wa minad dhiqi ilas sa'ah. Rubahlah hidup kami dengan kun fayakunmu, dari hidup yang serba kekurangan menjadi hidup yang berlebihan di dalam rezeki. Wa minat toma'i ila syukri wal qanaah. Rubahlah kami, keluarga kami, pasangan hidup kami, dan guru-guru kami, tetangga-tetangga kami yang semula ini serakah, selalu serba kurang, berubah menjadi senang, syukur, dan puas dengan berapapun pemberian Allah. Wa minal ma'asi ila sam'i wa ta'ah. Rubahlah hidup kami yang banyak melakukan dosa, tiada hari tanpa dosa, berubah menjadi tiada hari tanpa pahala dan ketaatan. Wa minal isaati ilal ihsan. Rubahlah kami dari yang sering melakukan kebiasaan yang buruk, berubah memiliki kebiasaan yang baru, yang baik-baik. Wa minal khaufi ilal aman. Ya Allah, rubahlah hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami semua yang hidup serba ketakutan menjadi hidup yang penuh kedamaian dan keamanan. Wa minadz-dzulumati ilan nur. Rubahlah hidup kami yang semula gelap menjadi terang. Wa minal usri ilal yusri. Rubahlah hidup kami dari yang serba sulit menjadi serba mudah. Ya Allah, di dunia ini tidak ada yang sulit jika Engkau memberikan kemudahan. Wa minal idbari ilal iqbal. Rubahlah hidup kami yang semula berorientasi masa lalu menjadi berorientasi selalu berpikir masa depan, tidak tersandera oleh masa lalu. Wa minadz-dzulli ilal izzi. Rubahlah hidup kami yang semula itu hina, Engkau rubah menjadi hidup yang penuh kemuliaan dan keagungan. Wa minal kasali ilal juhdi. Rubahlah hidup kami, anak-anak kami semua, ya Allah, dari yang sering malas bekerja, malas beribadah, ilal juhdi, berubah menjadi semangat dan giat, bangkit. Wa minas sukhti ilal ridha. Rubahlah hidup kami dari yang semula Engkau benci, Engkau murkai menjadi Engkau sayangi. Wa min adamit tawakkuli ila sidqit tawakkuli alaika. Dan rubahlah hidup kami yang semula itu tawakal separuh-separuh, tawakal tidak sepenuh hati menjadi tawakal yang sepenuh hati. Dan kami yakin dengan tawakal yang sepenuh hati, yang tidak ragu sedikit pun ini, Engkau mengambil alih seluruh masalah yang kami hadapi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada sisa waktu ini mari kita bersolawat bersama-sama ya. Sallallahu ala Muhammad. Ayo bersama Mas Ishak, Mbak Elvina semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru mithla husnik mar'aina qattu ya wajhas sururi. Ayo pemirsa semua dan seluruh pendengar, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kita sambut kedatangan Nabi. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita baca berikutnya supaya kita hidupnya selalu menyemangati orang seperti Rasulullah. Marra'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini khawduka safil mubarad wirduna yauman nusyuri. Ayo bersama pemirsa dan seluruhnya yang keras bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Pada pagi hari ini, Masya Allah. Berkah untuk kita semuanya, Masya Allah, semoga manfaat untuk kita dan juga dulur-dulur Alfitra. Amin, amin ya. Baik, dulur Alfitra, saya sudah akan bersama kita dalam program Fajar Syiar kali ini. Saya Elvin Haji mohon undur diri. Dan saya Ishak, mohon maaf dan terima kasih. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bekerja, melanjutkan aktivitas, mudah-mudahan sukses semuanya pemirsa dan seluruh pendengar.